Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id, al-fa'ali lima yurid, al-kabiril muta'al, al-wahidi bila mithal, al-masufi bikulli sifatil jalali wal kamal. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin, alladhi arsalahu Allah syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang saya muliakan, kita lanjutkan yakni pelajaran kita pembacaan kitab Jala'ul Afham bi Syarh Aqidatul Awam yang ditulis oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, yakni kajian tauhid, ilmu akidah, di mana kita sampai sekarang pada sifat wajib bagi Allah yang keenam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'a bihi wa bi'ulumihi fid darni amina qala sadisan wal wahdaniyah atau al wahdaniyah wahia adamut ta'andudi fi dzatihi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Al wahdaniyah maknanya esa, yaitu adamut ta'addud, tiada berbilang pada zat Allah Ta'ala, pada sifatnya dan juga pada perbuatannya. Wa wahdatu dzati ma'naha anna dzatahu laysat murakkabatan min ajza'in wa laysa fil khalqi dzatun kadzatihi. Dan esa pada zat maknanya bahwasanya zat Allah tidaklah tersusun dari bagian-bagian dari unsur-unsur, walaysa fil khalqi dzatun kadzatih, dan tidak satu pun makhluk yang memiliki wujud seperti wujudnya. Jadi esa pada zat artinya menafikan adanya unsur, ya, di mana Allah tidak terdiri dari unsur, tidak terdiri dari bagian-bagian. Ini yang disebut dengan istilah kam muttasil. Ya. Maka kalau kita katakan tubuh kita ini satu, dia nggak bisa disebut esa. Kenapa? Karena satu tubuh kita ini ada dari berbagai macam unsur dan bagian. Ada darah, ada tulang, kepala, kuping, mata, dan lain sebagainya. Allah tidak demikian. Ya. Dan juga menafikan adanya selain Allah yang seperti Allah pada zatnya. Diistilahkan dengan kam munfasil. Kemudian wahdatus sifati maknaha, esa pada sifat maknanya annahu laisa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatih, bahwasanya tidak ada bagi seorang pun daripada makhluknya yang memiliki sifat yang menyerupai salah satu dari sifat Allah. Walaysat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahid. Dan tidaklah sifat Allah itu berbilang dari satu jenis sifat. Dari satu jenis sifat ka qudrataini au iradataini, seperti ada yakni dua sifat qudrah, dua sifat iradah. Tidak demikian.
Ya. Jadi esa pada sifat di sini, pemirsa, di mana tidak ada dari makhluknya yang menyerupai daripada sifat Allah. Sebagai contoh, misalkan Allah memiliki sifat mengetahui. Kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, yakni manusia, punya sifat mengetahui. Tapi tidak sama tentu sifat mengetahuinya kita dengan sifat mengetahuinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ini bangunan, ya, di mana saya berada di dalamnya ini, kita yakin tentu ada unsur pasir. Ya. Kita tahu, oh, ini bangunan ada unsur pasirnya. Tapi tahukah kita berapa butir pasir yang digunakan untuk membangun bangunan ini? Tak mungkin kita dapat menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan jumlah pasir yang ada di bangunan ini, bahkan seluruh pasir yang ada di permukaan bumi ini, Allah tahu bilangannya. Berapa helai dedaunan yang berguguran setiap hari, Allah tahu jumlahnya. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian. Kemudian, wahdatul af'al maknaha, esa pada perbuatan, artinya, annahu laisa li ahadin ghairihi ta'ala fi'lun minal af'al, bahwasanya tidak ada bagi siapapun selain Allah Ta'ala fi'lun minal af'al, yang memiliki perbuatan apapun. Fallahu khaliqu kulli syai', maka Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa mubdi'u kulli syai', Allah yang memulai penciptaan. Fahuwa ta'ala mustaqillun bil ijadi wal ibda', maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri. Artinya memiliki hak prerogatif bil ijad, dalam hal penciptaan, wal ibda', dan dalam mewujudkan segala sesuatu. Maka pemirsa, untuk itu kalau mau cari, yakni masalah daripada kemusyrikan, kekufuran, kadang-kadang orang sekarang gampang sekali kalau nuduh orang mukmin. Kapar, kapir, kapar, kapir. Insya Allah, ya, banyak lisan dari orang awam ini tak terjaga, gampang mengkafirkan orang. Di mana hadirin, sebenarnya, ya, contoh kecil, seseorang itu dianggap kafir, dia musyrik, yakni bila mana dia meyakini dari kesembuhan, ya, tentang kesembuhan dari penyakit yang diderita semata-mata karena obat yang dikonsumsi tanpa adanya, yakni kuasa dan kehendak Allah, bukan berasal dari asar perbuatan Allah, kafirlah ia dengan nyata. Karena tidak mungkin terwujud segala sesuatu kecuali dengan kuasa dan kehendak Allah. Semua yang ada ini, itulah asar dari perbuatan Allah, dari af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadirin sekalian, ya. Jadi itu yang disebut dengan esa pada perbuatan. Qala Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala Subhanahu, huwallahul wahidul qahar, dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah yang Maha Esa, Al-Qahar, ya, lagi Maha mengalahkan. Wa qala Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Tuhan kalian adalah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa qala Ta'ala, qul huwallahu ahad.
katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadatah." Sekiranya ada di langit dan di bumi, sekiranya ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya, yakni langit dan bumi, telah rusak binasa. Wa qala ta'ala, berfirman pula Allah Ta'ala, mattakhadallahu min waladin wala kana ma'ahu min ilah. Allah sekali-kali tidak memiliki anak. Dan tidak ada bersama Allah daripada Tuhan. Idzal ladzahaba kullu ilahim bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Idzan, ya, kalau ada Tuhan besertanya, ladzahaba kullu ilah. Masing-masing Tuhan itu kalau ada, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Wala ala ba'duhum ala ba'd. Dan sebagian Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan Tuhan yang lainnya. Tentu mustahil. Ya. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Wa qala ta'ala, Qul law kana ma'ahu alihatun kama yakuluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Qul, katakanlah, law kana ma'ahu alihah, jika ada Tuhan-Tuhan bersamanya, bersama Allah, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang memiliki arsy. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka katakan, setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Ala kulli hal, pemirsa sekalian, konsep tentang keesaan wahdaniyah ini menjadi inti daripada agama tauhid, agama Islam. Dikatakan Islam tidak Islam, mukmin atau kafir, ini tergantung dari al-wahdaniyah di sini. Nah, ya, ada banyak yakni berkaitan dengan masalah wahdaniyah. Dan inilah yang dibawa oleh para nabi-nabi, mulai dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana dalam yakni kitab Fiqh Sirah yang ditulis oleh Syekh Al-Maghfurlah Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dalam kitabnya yakni Fiqh Sirah, beliau pernah mengatakan Dinullah wahid lam yata'addad منذ خلق نبينا آدم عليه السلام إلى بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن كلمة الأديان السماوية كلمة لا معنى لها. Agama Allah itu satu, tidak berbilang, sejak dicipta Nabi Allah Adam alaihissalam sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya statement al-adyan as-samawiyah, agama-agama samawi, ini satu statement la maknalah, yang tidak memiliki arti. Kenapa demikian? Agama Allah itu satu, tidak berbilang. Kecuali bila mana disebutkan syariat, baru kalau syariat itu berbilang. Seperti syariat Nabi Allah Musa misalkan, ya, itu kalau terkena najis itu nggak boleh dicuci, maka dibolongin, dirobek, dipotong, kemudian ditambal. Nah, umat Nabi Muhammad mendapatkan keringanan dalam masalah membersihkan najis yang mengenai pakaian, yakni dengan sekedar mencucinya dengan air tahir mutahhir, suci kembali dan dapat dipakai untuk ibadah. Ini syariat, ya. Kalau dinullah wahid, lam yata'addad, sekali lagi. Nah,
Untuk itu, pemirsa sekalian, maka bila mana kita meyakini, ya mulai dari yakni zat Allah, sifat Allah, sampai perbuatannya, insya Allah lurus kita punya akidah, ya. Bahkan bila mana kita meyakini pula tentang perbuatan Allah, di mana tidak ada yang mungkin dapat terwujud dengan, ya, atau tanpa izin Allah, maka di sini pemirsa sekalian, kita tidak akan pernah sombong dengan ibadah yang dapat kita lakukan. Kenapa demikian? Karena kemampuan melakukan ibadah pun Allah Ta'ala yang memberikan. Ya. Jadi kalau kita harus paksakan, Tuhan harus seperti ini, karena kita sudah ibadah seperti ini. Ya, lah, kekuatan melakukan ibadah pun Allah yang memberi. Harusnya bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Ya. Ini diumpamakan, ya, diumpamakan sebagai orang yang mau menjual satu bidang tanah kepada kita. Kita katakan, antum mau jual tanah pada saya? Iya. Yang di mana? Oh, yang di utara, lapangan basket misalnya. Oh, itu tanah saya. Iya, saya mau jual pada Anda. Ya, itu tanah saya. Iya, saya mau jual pada Anda. Jadi, ya, jadi ala kulli hal, segala apa yang kita miliki, mulai seluruh dari apa yang menempel pada diri kita dan segala macam yang kita anggap sebagai milik kita, ini hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dapatnya kita berbicara, dapatnya kita melihat, dapatnya kita melakukan ibadat, seluruhnya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa. Kemudian kita masuk yakni pada sifat wajib yang ketujuh, sabi'an, al-qudrah. Al-qudrah wahia sifatun qadimatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Qudrah ini adalah sifat, ya, qadim, qa'imatun bizatihi ta'ala, yang berdiri pada zatnya, yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yujidu biha, ya, biha yakni dengan sifat qudrah di sini, yujidu, Allah mengadakan sesuatu, wa yu'dimu, dan meniadakan sesuatu. Qala ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Wa qala ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Wa ma kana Allahu, dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha berkuasa. Hadirin, kuasa Allah, di mana kuasa Allah? Allah kuasa untuk membalas kejahatan, kedurhakaan hambanya. Allah kuasa untuk melimpahkan rahmatnya. Hukuman Allah kepada siapa-siapa yang durhaka amatlah keras, meskipun Allah maha pengasih. Kasih sayang Allah kepada siapa-siapa yang beriman dan taat amatlah luas, meskipun siksaannya amat pedih. Nah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, hadirin sekalian, kita dapat melihat kekuasaan Allah terbentang di langit dan di bumi. Ya, setelah ayat Qur'aniyah kita pelajari, kita renungi, kemudian kita tatap angkasa raya sebagai ayat kauniyah. Bila malam pun datang, kita lempar pandangan ke langit, Masya Allah, bintang tak terhitung jumlahnya. Satu bintang lebih besar dari bumi yang kita tempati. Ini. Sampai saat ini, ilmuwan belum bisa memastikan ada berapa miliar. Ada jutaan miliar kah? Ini hadirin. Atau
kita tahu serangga. Mungkin kita hanya bisa menghitung dengan jari jumlah serangga. Padahal serangga, hadirin, ilmuwan sampai saat ini di abad modern baru menemukan 2,5 juta spesies serangga. 2,5 juta spesies serangga. Ini yang belum ditemukan. Apatah lagi yang belum ditemukan. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang durhaka pada Allah. Tidak mau menyembahnya. Tidak mau beriman kepadanya. Dapatkah ia menciptakan air yang diminum untuk melepas dahaga? Atau dapatkah ia mencipta ikan atau hewan ternak yang tiap hari dimakan dagingnya? Atau dapatkah ia menunda waktu datang kematiannya? Nih hadirin, ini satu hakikat yang harus difahami. Renungkan. Nah, sekarang masuk kepada yakni sifat wajib yang ke-8. Saminan al-iradah. Wahia sifatun qadimatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Yaitu sifat yang qadim, yang berdiri pada zatnya, melekat pada zatnya. Yukhassisu biha al-mumkina bi ba'di ma yajuzu alaih. Di mana dengan sifat iradah, maha berkehendak Allah Ta'ala di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengistimewakan sesuatu dengan sebahagian hal yang mungkin terjadi untuknya. Fahuwa Subhanahu wa Ta'ala lahu an yatasarrafa fil qawni hasiba masyiatihi wa iradatihi wa hikmatihi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas berkehendak menetapkan di alam raya ini sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaannya. Fayaj'alu hadza tawilan aw qasiran aw hasanan aw qabihan aw aliman aw jahilan fi hadzal makani aw fi ghairihi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ada panjang, ada pendek, ada baik, ada buruk, ada pintar, ada bodoh. Ya, fi hadzal makani au fi ghairihi. Ya, berada di satu tempat atau di tempat lainnya. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Ya. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami mengkehendakinya, kun, ya, an naqula lahu, kami berkata baginya, padanya, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wa rabbuka, Tuhanmu, yakhluqu, yang menciptakan apa yang ia kehendaki dan yang memilih. Maka lahumul khiyarah. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maka lahumul khiyarah, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Wa qala ta'ala, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Kau kehendaki. Kau mencabut kerajaan dari orang yang Kau kehendaki. Kau muliakan orang yang Kau kehendaki, Kau hinakan orang yang Kau kehendaki. Biyadikal khair, di dalam kekuasaanmu lah segala kebajikan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau atas setiap sesuatu maha berkuasa. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha', Allah mencipta apa yang ia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatsau wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang menganugerahkan, Dia yang memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang ia kehendaki. Dan juga memberikan anak laki-laki kepada siapa yang ia kehendaki pula.
au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kedua jenis, laki-laki dan perempuan, kepada siapa yang Ia kehendaki pula. Wa yaj'alu may yasha'u 'aqima, dan dialah Allah yang menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki pula. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Untuk itu hadirin sekalian, pemirsa yang saya muliakan, bila kita mengimani ada kuasa dan kehendak Allah, segala sesuatu telah ditetapkan Allah, seharusnya janganlah pernah kita larut dalam kesedihan. Sedih itu lumrah, karena dunia ini ada gembira dan ada kesedihan. Tapi larut dalam kesedihan, terlalu difikirkan, ini yang tidak wajar. Kenapa demikian? Ya, bila kita telah berusaha, berdoa, tawakallah. Segala yang terjadi pasti baik. Karena Allah Maha baik. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Untuk itu, dalam ayat Al-Quran, surah Al-Hadid, ayat 22 dan 23, Allah Ta'ala berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidaklah dari satu musibah yang terjadi di atas permukaan bumi ini dan tidak juga yang terjadi pada diri kalian, melainkan telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, dalam kitab yakni Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya itu yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Artinya sebelum nyata dalam kenyataan di dunia, Allah telah tetapkan hal yang demikian. Untuk apa Allah menjelaskan hal ini? Agar supaya kalian ini tidak bersedih dengan amat sangat terhadap apa yang luput dari kalian. Dan kalian tidak bergembira yang berlebihan sehingga menimbulkan kesombongan terhadap apa yang Allah Ta'ala karuniakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ada ungkapan penyair dinyatakan olehnya, wa kam min yaumin bakaitu fihi falamma walla bakaitu alaihi. Telah banyak waktu berlalu, aku menangisinya. Maka tatkala berlalu hari-hari yang penuh duka itu, aku pun menangisinya pula. Karena aku menyesal. Mengapa aku menangis? Padahal kesudahannya indah tiada terkira. Demikian pemirsa. Ibtasim tabassam lakal hayat. Tersenyumlah Anda kepada dunia, nanti dunia pun akan tersenyum padamu. In uridu ila al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.